Ayo semua kita mulai dengar kisah inspirasi. Ini Momon dan juga Liti, penjual kerupuk paling hits. Walau banyak rintangan datang, semangat kita terus membara. Simak kisah kita sampai habis di Inspirasi Tanpa Batas. Alhamdulillah, Liti. Lihat ini, dagangan saya laku keras. Sampai kerupuknya ludes, tinggal pikulan bambunya saja yang sisa. Sebagai pedagang kerupuk yang juga kreator konten, kita harus selalu semangat menjemput rezeki. Apa Pak Momon? Bapak habis dipijat janda muda sampai pikulannya patah. Wah, keterlaluan Bapak ya, tidak ajak-ajak saya. Hos, mulutnya dijaga, Liti. Bukan dipijat janda muda. Saya bilang kerupuknya habis, tinggal pikulan bambunya saja. Telinganya itu dibersihkan pakai apa sih? Dengarkan dulu ini, soal teman saya Mas Rival. Dia itu sesama tunanetra yang mandiri sekali cari uang, jadi tukang pijat. Oh, tukang pijat ya Pak. Kirain Bapak tadi pamer habis dipijat janda muda sampai pikulan bambunya patah. Memangnya kenapa dengan Mas Rival Pak Momon? Apa dia baru saja memijat orang sakti? Ini lebih dari sakti, Liti. Ceritanya benar-benar bikin bulu kuduk saya berdiri sampai ke ubun-ubun panas. Bahkan bulu ketiak saya sampai rontok. Untung saja bukan bulu bagian bawah yang ikut rontok. Ini kisah nyata saat Mas Rival dijemput buat memijat seorang bos besar pemilik banyak mobil truk di daerah kita sini. Wah, kalau bos truk pasti rumahnya mentereng ya Pak. Sampai bulu ketiak Bapak rontok segala. Terus ceritanya bagaimana Pak Momon? Saya jadi penasaran. Sampai bukan cuma lupa lapar tapi juga lupa hutang ini. Sabar, Liti. Urusan hutang itu jangan dilupakan. Nanti ditagih malaikat. Intinya, Mas Rival ini diantar oleh tukang ojek langganannya ke rumah besar itu. Tapi kejadian horornya baru ketahuan saat si tukang ojek datang mau jemput Mas Rival pulang. Liti, ceritanya makin gawat ini Mas Rival. Itu dijemput tukang ojek ke rumah besar si bos truk di pinggir hutan. Pas sampai di sana, suasananya sepi sekali, seperti kuburan massal. Dan bau bunga Kamboja menusuk hidung sampai ke ubun-ubun panas. Wah, sepi bagaimana Pak Momon? Apa tidak ada suara dangdutan atau suara kucing kawin begitu Pak? Masa rumah bos besar tapi rasanya seperti masuk ke dalam kulkas raksasa yang angker? Tidak ada suara apapun, Liti. Pas Mas Rival mulai mijat badan si bos itu, rasanya kaku sekali dan dinginnya minta ampun, seperti mayat yang baru keluar dari es batu. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, si bos itu diam saja, tidak mau bicara sepatah kata pun, meskipun sudah ditanya mau dipijat bagian mana. Waduh, apa mungkin bosnya tuh sedang sariawan tingkat dewa? Atau dia memang sedang latihan jadi patung selamat datang, Pak Momon? Kalau saya yang di sana, pasti sudah pingsan duluan, sampai lupa kalau punya hutang di warung sebelah. Hus, jangan bercanda, Liti. Mas Rival itu profesional. Meskipun dia tidak bisa melihat, tapi dia merasa ada yang aneh. Karena setiap kali dia tekan uratnya, si bos itu malah terdengar suara tulang berderit. Krek, 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 seperti kayu lapuk mau patah. Tapi orangnya tetap diam membisu, seperti tidak bernyawa. Aduh, Pak Momon, jangan diteruskan dulu. Saya jadi merinding sampai bulu ketiak saya rontok satu persatu ini. Untung saja bukan bulu bagian bawah yang ikut rontok karena ketakutan. Terus si tukang ojeknya bagaimana, Pak? Apa dia asik main HP atau malah asik godain janda muda di teras? Tukang ojeknya itu yang paling kasihan, Liti. Dia berdiri di pintu kamar dengan wajah pucat pasi seperti kertas dan badannya gemetaran hebat seperti orang kena malaria stadium akhir. Ternyata dia melihat si bos yang dipijat Mas Rival itu kepalanya bisa berputar 360 derajat sambil matanya melotot merah ke arah si tukang ojek. Apa, Pak? Kepalanya berputar seperti baling-baling bambu begitu? Wah, itu mah bukan bos truk, Pak Momon, tapi itu mah setan penunggu gudang ban. Terus apa mereka langsung kabur atau nunggu dikasih uang tip dulu, Pak? Mas Rival tetap selesaikan pijatnya sampai 1 jam penuh, Liti. Padahal si tukang ojek sudah kencing di celahnya karena ketakutan. Pas sudah selesai, si tukang ojek langsung menarik tangan Mas Rival dengan kasar sampai Mas Rival hampir terjungkal. Lalu mereka lari tunggang langgang menuju motor tanpa berani menoleh ke belakang lagi. Wah, ini mah horor kelas berat Pak Momon. Saya sampai gemetaran ini. Pas di motor pasti mereka ngebutnya melebihi kecepatan cahaya ya Pak. Sampai lupa kalau bensinnya mau habis. Atau lupa kalau belum pakai helm. Karena takut kepalanya ikut berputar juga. Liti, ceritanya makin mencekam ini. Pas Mas Rival sudah naik ke atas motor, si tukang ojek itu langsung tancap gaspol, remblong,
sampai motornya terasa mau terbang melompati lubang di jalanan yang sepi itu. Wah, pasti ngebutnya kayak pembalap ya Pak Momon. Sampai lupa kalau ada polisi tidur. Atau lupa kalau janda muda tadi belum sempat dikasih nomor HP, Pak. Terus apa si tukang ojeknya langsung cerita di jalan, Pak? Belum, Liti. Si tukang ojek itu cuma bisa diem sampai giginya gemertakan. Bunyi tuk-tuk-tuk karena ketakutan setengah mati. Pas sudah sampai di bawah lampu jalan yang terang, baru dia berani buka suara dengan napas yang putus-putus seperti orang habis lari maraton keliling Lampung. Apa yang dia bilang, Pak Momon? Apa dia bilang kalau bensinnya habis? Atau dia bilang kalau dompetnya ketinggalan di rumah bos truk yang kepalanya muter-muter tadi, Pak? Dia bilang, "Mas Rival, kamu tadi itu mijet siapa, Mas Rival?" Mas Rival jawab, "Ya, mijet bos truk yang minta tolong tadi." Terus si tukang ojek teriak sambil nangis, "Mas Rival, bos truk itu kan sudah meninggal dunia 3 hari yang lalu karena kecelakaan masuk jurang." Hah, Pak Momon? Meninggal 3 hari yang lalu? Waduh, itu mah bukan pijat urat, Pak. Tapi pijat tulang belulang yang sudah kaku dong. Wah, kalau saya yang jadi Mas Rival, langsung pingsan di tempat. Sampai bulu ketiak rontok berjemaah ini, Pak. Nah, itu dia Liti. Mas Rival kagetnya bukan main, sampai ubun-ubunnya terasa meledak panas. Pas dia periksa saku celananya, uang bayaran tadi yang katanya uang segepok ternyata berubah jadi daun kamboja kering dan tanah kuburan yang masih basah. Astaga, daun Kamboja, Pak. Waduh, ruginya double itu, Pak. Sudah capek mijat mayat kaku, bayarannya cuma daun kering. Untung saja bukan berubah jadi tagihan hutang ya, Pak Momon. Saya jadi ikut merinding sampai lupa cara napas ini. Itulah Liti. Hikmahnya sebagai sesama tunanetra, kita harus tetap waspada dan banyak berdoa. Mas Rival meskipun napas, tapi dia bersyukur masih bisa pulang dengan selamat. Itulah kisah inspirasi tanpa batas kita hari ini. Jangan lupa selalu berbuat baik ya. Siap, Pak Momon. Saya jadi kapok mau dimijat kalau suasananya sepi begitu. Mending saya makan kerupuk Bapak saja yang sudah jelas renyah dan tidak bikin bulu ketiak rontok karena ketakutan. Ayo Pak, kita pulang sebelum ada janda muda yang kepalanya muter juga di belakang kita. Panas kemiling, jualan sepi, tapi di hati ada janji. Lihat senyummu, semangatku. Rehab rumah bata itu mimpiku, perjuangan dari gang Pancoran, semua untuk masa depan. Semua untuk masa depan.